warahmatullahi wabarakatuh. Kami JKP Angkatan 7 Kota Samarinda akan melakukan praktek coaching. Saya Ibu Nining Ekawati dari SMK 10. Sebelah kanan saya Bapak Ari Solianto dari SMK 5 Samarinda. Sebelah kiri saya Ibu Levi Wahyuni dari TK Negeri 7 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Ya, alhamdulillah. Apa kabar Bu Levi? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah kita ketemu kembali di sini. Dan di sini kita bermaksud untuk melakukan proses coaching, Bu ya. Di sini saya selaku observer nanti akan mengamati Ibu bagaimana melakukan coaching dengan alur tirta kepada Ibu Nining. Kemudian saya ingin bertanya kepada Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Terima kasih, Pak Ari. Pada kesempatan kali ini saya akan meng-coaching Ibu Nining sesuai dengan alur kita, yaitu yang di dalamnya sudah ada rumusannya, yaitu merumuskan tujuan, kemudian identifikasi masalah, dan yang ketiga ada rencana aksi dari psikoji. Kemudian tanggung jawab psikoji bagaimana bisa menjalankan melaksanakan rencana aksi tersebut, dan itu adalah untuk merupakan acuan bagi saya sebagai untuk praktek coachingnya. Jadi Ibu sudah belajar atau ingin mengembangkan kompetensi berupa coaching menggunakan alur tirta, Bu ya. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya. Mungkin bisa saya tambah, Ibu, mungkin nanti Bu bisa melakukan kompetensi seorang coach, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Kemudian dari beberapa kompetensi tadi Ibu yang Ibu sampaikan mengenai kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, tadi yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu bagian mana? Yang ingin saya kembangkan yaitu menggali psikoji dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak, sehingga psikoji itu akan menemukan masalahnya solusinya sendiri gitu, solusi dari masalahnya gitu. Jadi Ibu nanti fokus kepada pertanyaan berbobot, bagaimana bisa menggali solusi dari permasalahan psikoji. Kemudian indikator tercapainya itu apa, Bu, kalau Ibu itu sudah melakukan proses coaching tadi? Memberikan pertanyaan berbobot itu, Pak ya. Jadi indikatornya kalau itu sudah bisa menyampaikan pertanyaan berbobot Ibu ya, dan menghasilkan solusi tadi. Oke. Baik Bu, saya rasa cukup sekian untuk pra observasi dari saya. Selamat menjalankan coaching, semoga sukses dan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nining. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Levi. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, sehat walafiat Ibu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, tadi itu saya kan menghubungi Ibu ya Bu ya, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu mengenai permasalahan pembelajaran yang saya lakukan, Ibu. Seperti yang Ibu tahu, saya ini kan guru bahasa Inggris Bu ya di sebuah SMK yang menuntut saya untuk bisa mengajar lebih tepat sesuai dengan program studi atau jurusan yang saya ajar, Bu. Jadi permasalahan yang saya hadapi ini Bu, di sekolah saya ini kan ada jurusan teknik otomotif, yang mana siswanya ini kebanyakan Bu ya, itu mereka profil belajarnya itu kinestetik Ibu. Jadi mereka lebih suka gerakan-gerakan yang nyata Bu ya ketika belajar. Apalagi anak otomotif ini kan memang aktif, kemudian memang dicetak untuk menjadi seorang mekanik ya Bu ya, mekanik
atau teknisi di bidang otomotif Bu ya. Jadi mereka terbiasa bekerja di bengkel Ibu. Nah, permasalahannya saya ini kan bukan guru kejuruan yang mengajar apa Bu ya, ya sesuai dengan jurusan mereka. Nah, kebetulan saya mengajar bahasa Inggris Ibu. Nah, kalau bahasa Inggris itu mengajarnya bukan di bengkel Ibu, itu permasalahannya. Tapi kami disiapkan untuk mengajar di ruangan kelas yang mana menuntut anaknya itu untuk duduk manis mendengarkan guru berceramah dengan materi bahasa Inggris Ibu. Atau kalau saya agak kreatif sedikit, saya tayangkan sebuah video pembelajaran yang akan mereka tonton dan dengar. Tapi faktanya, masalah yang saya hadapi ketika saya mengajar siswa otomotif itu, mereka itu kok Bu, cepat bosen, dan mereka itu tidak tertarik dengan belajar bahasa Inggris Bu. Bilangnya, Bu, saya lebih suka belajar bahasa Inggris itu ya dengan Bu, dengan sesuatu yang bisa membuat saya itu lebih aktif Ibu, seperti itu Bu. Jadi mereka akhirnya tidak fokus dengan pelajaran bahasa Inggris dan mereka sering bosan Ibu dengan materi yang saya ajar itu. Itu Bu permasalahan saya. Terima kasih Bu. Jadi permasalahan Ibu guru bahasa Inggris dan mengajar anak-anak yang di teknik otomotif. Itu yang banyak bergeraknya anak-anak. Dan mereka tidak mau duduk manis Bu ya, fokus mendengarkan Ibu bercerita menyampaikan materi. Mereka maunya mungkin ada kegiatan di itu Bu ya, tidak mau lah duduk manis gitu anaknya. Nah, menurut Ibu apa alternatif Ibu yang bisa Ibu lakukan agar anak-anak itu bisa fokus untuk mendengarkan Ibu menyampaikan materi itu? Nah, ini akhirnya membuat saya harus memang berpikir lebih inovatif dan kreatif Bu ya, supaya bahasa Inggris ini menjadi sesuatu yang menarik buat mereka Bu. Nah, salah satu upaya yang saya lakukan adalah yang pertama saya minta izin kepada pimpinan saya Ibu. Karena anak-anak ini saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak, mereka tidak bisa melulu belajar di ruangan. Akhirnya saya mau izin Bapak kan sudah membuatkan kami gazebo di 3 titik ya. Nah, mungkin anak-anak ini akan saya bawa di ruang terbuka Pak, istilahnya untuk belajar di ruang terbuka yang membuat mereka lebih nyaman, lebih santai, dan membuat pikiran mereka itu lebih kreatif dengan pembelajaran yang saya sampaikan Bapak, seperti itu. Terus alhamdulillah Bu, dengan dukungan dari kepala sekolah ini akhirnya saya diizinkan oleh beliau untuk mengajar anak-anak ini di luar ruangan kelas, yaitu di ruangan terbuka seperti itu. Dan alhamdulillah mereka juga merespon jadi cara mengajar saya seperti itu. Dan untuk video-video yang mungkin sifatnya harus saya tayangkan itu, akhirnya mereka bisa membantu saya. Nah, Bu, kita bawa LCD-nya di gazebo Bu, gitu. Tapi kabelnya gimana? Nah, aman Bu, di bengkel ada kabel panjang gitu. Jadi akhirnya mereka juga membantu saya menyiapkan peralatan-peralatan yang membuat mereka itu lebih tertarik lagi dengan bahasa Inggris seperti itu. Dan mereka kan anak kinestetik kebanyakan Bu, yang mereka itu suka ngomong Bu gitu loh. Akhirnya saya salurkan bakat mereka untuk lebih aktif itu dengan berbicara dengan bahasa Inggris. Saya contohkan dengan menggunakan video-video orang bule, orang Inggris ya Bu ya, orang Barat, untuk berbicara begini cara ngomongnya, dan seterusnya. Mereka itu lebih tertarik seperti itu. Itu yang pertama Ibu. Yang kedua adalah saya bersinergi dengan teman sejawat saya juga guru bahasa Inggris Bu, itu membuat pola-pola belajar yang lebih santai lagi dengan metode pembelajaran yang kooperatif Bu ya. Itu saya lakukan di perusahaan Bu, seperti itu. Jadi kooperatif ini adalah metode yang lebih membuat mereka itu belajar berkelompok itu. Tapi saya lakukan di perusahaan. Jadi suasananya santai, kan di perusahaan ada AC Bu ya. Gitu, anak-anak
bengkel itu lebih suka buat ayo bu diadu di AC seperti itu. Akhirnya itu solusi yang saya lakukan itu seperti itu. Berarti Ibu sudah menemukan solusi untuk anak-anak yang tadi anak-anak otomotif yang tidak mau duduk manis di ruangan, jadi harus bergerak gitu ya. Jadi alternatif Ibu tadi itu ya sudah Ibu jalankan. Nah, Ibu sudah bisa menemukan solusinya, jadi ya Bu ya sudah bisa. Jadi mungkin ada alternatif lain selain itu Bu ya, selain tadi di Ibu sama di ruang perpustakaan. Betul, ada Bu. Salah satunya saya memperdengarkan musik barat Bu ya, lagu-lagu barat yang membuat mereka itu lebih tertarik lagi untuk menyanyikannya Bu. Anak-anak inisiatif seperti itu Bu. Jadi mereka itu kalau nyanyi bareng-bareng itu suka Bu gitu. Dan mereka saya ajarkan bagaimana pronunciation atau pengucapannya lebih jelas dan lebih tepat lagi. Karena mohon maaf kita ini kan bukan orang bule ya Bu ya. Kita bukan apa ya, native speaker atau apa itu pembicara asli ya. Kadang-kadang kalau saya ajari lagu itu lebih cepat Bu mereka. Jadi pengucapannya itu lebih cepat daripada saya mengajarkan misalnya grammar atau structure Bu. Jadi mereka itu kalau lagu itu pengucapannya itu lebih pas gitu nah Bu. Itu. Jadi salah satunya adalah saya apa ya memberikan lagu-lagu itu supaya mereka mendengarkan, kemudian mereka mengucapkannya juga, sehingga untuk speakingnya karena anak-anak inisiatif Bu ya mereka itu lebih suka ngomong, lebih suka menyampaikan gitu. Akhirnya mereka juga untuk kemampuan berbicaranya juga akan bertambah lebih baik seperti itu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira mana yang akan didulukan nih dari ketiga tadi? Laksanakan. Yang saya akan laksanakan yaitu tadi Bu, saya akan karena mereka udah capek dari bengkel Bu ya. Pagi itu di bengkel Bu. Sedangkan saya ngajarnya siang hari Bu. Akhirnya saya akan membuat kondisi mereka lebih santai dulu, healing lah gitu loh ya. Saya ajak mereka di tempat terbuka, dia lebih santai lagi, walaupun santai tetapi mengena gitu nah Bu. Bahasa Inggris yang saya ajarkan itu yang pertama kali. Berarti yang diutamakan pertama untuk di ruangan terbuka Bu ya. Saya pindahkan mereka ke ruangan terbuka. Jadi itu yang Ibu akan laksanakan untuk selanjutnya untuk yang bisa anak-anak supaya lebih fokus. Nah, ya Bu, mungkin sudah bisa mencari solusi sendiri ya. Terima kasih loh Bu. Mungkin itu yang bisa kita bercakap-cakap ini ya untuk untuk coaching kita kali ini Bu ya. Terima kasih Ibu sudah bisa mencari solusi. Kita sebagai coaching juga membantu untuk mencarikan solusi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu. Sekarang saya mungkin merasa termotivasi loh Bu ya. Ibu apa yang mendukung rencana saya ini, dan ini sudah saya laksanakan sekarang sih Bu, dan kedepannya terima kasih banyak karena ada dukungan dari Ibu sebagai coach saya Bu gitu loh. Dan doa Ibu pastinya akan mendukung kami ya Bu ya untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris di SMK kami. Sudah ada kerjasama dengan Pak. Betul. Tanpa kerjasama dengan beliau mungkin juga saya tidak bisa apa-apa Ibu. Juga dengan mas sejawat saya untuk bahasa Inggris ini juga sangat membantu saya. Mungkin sekian dulu Bu ya komunikasi kita, coaching kita kali ini. Terima kasih Bu sudah meminta waktu kita saling ngobrol. Saya terima kasih banyak Ibu sudah memberikan waktu pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Levi, terima kasih telah melakukan proses coaching dengan alhamdulillah tadi saya amati sangat bagus sekali Bu, betul-betul melakukan alur tirta, yaitu pertama tujuan, nah Ibu menyampaikan tujuan dari coaching, kemudian mengidentifikasi masalah apa yang terdapat pada si coaching, nah, tujuannya apa tadi sudah ditanyakan, kemudian menanyakan rencana aksi, akhirnya menghasilkan solusi, dan kemudian tanggung jawab dari si coaching tadi apa ya, seperti komitmen yang ditanyakan. Baik. Kemudian dari proses coaching tadi, indikator ketercapaian tadi apa itu dari pengembangan yang ingin itu
coaching tadi? Tadi bahwa si coach sudah bisa menemukan solusinya sendiri Pak atas permasalahan yang dihadapinya. Itu. Kompetensi keberhasilan. Ya, jadi indikator dari pengembangan tadi si coach telah bisa mendapatkan solusinya Bu ya yang terbaik untuk permasalahannya tadi, seperti melakukan pembelajaran di luar tadi Bu ya, itu solusi yang terbaik dari si coach tadi. Saya sekilas saya dengar seperti itu. Ternyata sudah alhamdulillah sudah tercapai dari indikator tersebut. Kemudian kalau dari yang saya observasi Ibu ya, ternyata Ibu juga sudah melakukan kompetensi dari seorang coach, yaitu kehadiran penuh. Ibu dari pertama sudah melakukan kajian penuh dari pandangannya, kemudian dari responnya Ibu, kemudian bagaimana Ibu bisa fokus kepada si coach tadi, kemudian mendengarkan aktif, ya bagaimana Ibu merespon tadi dari beberapa pernyataan dari si coach, akhirnya Ibu bisa menyimpulkan dan juga memberi pertanyaan yang berbobot. Kemudian pada akhirnya yang saya sampaikan tadi, Ibu menanyakan pertanyaan berbobot yang bisa menimbulkan ide-ide atau potensi yang ada pada diri si coach gitu tadi. Itu beberapa kompetensi yang muncul dari Ibu tadi. Jadi dari kompetensi tadi Bu, mana yang ingin sekali Ibu kembangkan lagi ke depan sebagai seorang coach? Yang ingin saya kembangkan yaitu lebih mengasah lagi Pak ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga si coach ini bisa mendapatkan solusi yang lebih banyak lagi gitu dari permasalahannya. Jadi bukan hanya dua, bisa berapa solusinya gitu. Oh ya, jadi memang perlu pertanyaan berbobot, perlu diasah lagi Bu ya. Dengan mungkin sering melakukan coaching, jadi kita bisa melakukan pertanyaan berbobot tentu saja dengan rumus rasa Bu ya. Setelah kita pelajari rasa, receive, A-nya itu appreciate, dari itu tadi menggunakan respon ya, oh ya itu ternyata appreciate. Kemudian S-nya itu sumaris, buat kesimpulan, jadi misalnya menggunakan jadi seperti ini. Jadi akhirnya untuk bisa aks itu pertanyaan yang berbobot tadi. Nah, itu sudah saya amati, sudah bagus sekali, mungkin masih dikembangkan lagi Bu ya. Nah, akhirnya bisa menghasilkan suatu proses coaching yang berkualitas dan menghasilkan solusi yang bagus. Saya rasa itu aja Bu ya. Ibu sudah luar biasa menjadi coach pada hari ini. Terima kasih Bu Levi, Bu Nining juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.